Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li awliyadis ati wa li songo ajma'in wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Sayyid Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tsumma ila bi barakati majelis ilmu ila keluarga kita sedaya, mugi-mugi paringi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan wonten halangan kanggo menapa-menapa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' di Mushola Santri Indra Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salam wa syafa'a fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niat ngaji diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Niki ping 3 brei. Ya. Setahun. Iki luar kota. Kemarin ngeteraken juga mondok ten Singosari. Terus balik malih mendet malih lockdown. Krapiak ngoten balik ngaken Jogja lockdown, balik Joko malih pas Jumat terus niku. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takulu ngucap sira fi ruku ing dalem ruku? Jawabannya, aku lu ngucap ingsun ing kalimat subhana rabbiyal azimi salasan ping 3 ambalan, summa a'tadilu mongko nuli itidal ingsun. Jadi ini tentang rukuk nggih. Pancene kitab tipis. Sini bahas cilik-cilik.
Alhamdulillah rokok niki para hadirin insyaallah pun apal sedaya nggih ya. Rokok salat Bu pun rokok jajan niki kan. Wonten rokok jajan bungkus godhong niku. Niku rokok nggih. Rokok. Jadi pada dasarnya sebelumnya jauh sudah saya keterangkan bahwa hukum gerakan rukuknya itu adalah rukun atau wajib dilakukan. Sedangkan bacaan sunnah, perbuatan sunnah sebelum rukuk itu adalah diam. Jadi habis setelah baca surat pendek, kemudian saktah, ya, diam sebentar, kemudian takbir. Ya, ini sunnah. Sunnahnya diam sebentar kemudian takbir. Misalnya kufuwan ahad, ya ukurannya subhanallah, kalimat subhanallah, baru Allahu akbar. Dikhawatirkan kalau imam atau kita salat sendiri, kufuwan ahad Allah dikira sambung, bacaannya sambung. Harus ada pemisah, namanya saktah atau diam sebentar. Nah itu diam. Nah diam di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sampeyan lek mboten gimana napa niku adalah sunnah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, diam sebentar sebelum takbir menuju rukuk itu hukumnya sunnah. Oh, tak kira udan. Dan menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak disunnahkan. Jadi sampeyan lek mboten mendhet gimana napa ya. Cuma harus ada pembeda ya, agar kayaknya tidak nyambung antara akhir surat dengan takbir ya. Itu sunnah. Nah, takbir intikal itu bacaan ya. Jadi setelah diam sebentar kemudian Allahu akbar, dan kalimat takbir Allahu akbar namanya takbir intikal. Takbir yang menandakan perpindahan antara gerakan satu dan gerakan yang lain. Kalau sampai hanya Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan nggak apa-apa ya, sebab raf'ul yadain mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Takbir intikal pun hukumnya sunnah. Lah panjenengan sembahyang ijen napa-napa gak krungu gak apa-apa, masih gak takbir gak intikal men napa-napa. Tapi tadi imam ojo ya. Jangan jadi imam kok mentang-mentang wis hukumnya sunnah. Gak tegak maca ya. Kufuwan ahad. Nah iki senam ta salat. Makmum ya sing mburi imam semerep nggih tahu oh gerakane gini. Nek mburi kono merep. Akhirnya dengkak sembayang ini apa lho ini. Niku. Jadi kalau jadi imam itu digunakan ya, apalagi atau pengeras suara. Jadi mengucap kalimat takbir akan ruku Allahu Akbar niku namanya takbir intikal, hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Ini jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan takbir intikal sebelum ruku itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib ya, wajib. Ada juga ulama dari kalangan mazhab Hambali itu dua pendapat. Takbir intikal sebelum rukuk itu ada yang mengatakan, sebagian dari ulama mazhab Hambali mengatakan wajib pada sholat wajib ya. Kemudian hukumnya sunnah pada sholat sunnah. Nah kita mazhab Syafi'i sunnah, gak dilakoni tidak apa-apa. Ini jumhur ulama tapi mengatakan bahwa takbir intikal maksudnya takbir, kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah sunnah. Baik panjenengan sholat jadi imam, panjenengan menjadi makmum, tetap dibaca ya. Imam Allahu Akbar, panjenengan juga Allahu Akbar. Ya, sendirian juga sama, sunnah juga dibaca ya. Sedangkan raf'ul yadain ngangkat tangan, tadi kan kalimat takbir, sekarang raf'ul yadain ngangkat tangan, itu jumhur ulama hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah jumhur ulama, terutama ulama dari mazhab Syafi'i dan dari mazhab Hambali itu hukumnya sunnah. Termasuk pendapat dari Imam Malik. Imam Malik pendiri mazhab Maliki pada pendapat terakhirnya
itu juga mengatakan sunnah pada akhirnya. Ya, pendapat terakhir beliau mengatakan sunnah. Dan juga para ulama-ulama yang lain. Ini berarti mayoritas membaca takbir intikal, Allahu Akbar, dan juga raf'ul yadain, mengangkat tangan, itu keduanya hukumnya sunnah. Nih, sunnah. Sehingga paham ya, oh itu sunnah. Nah, keterangan ini mengapa para ulama jumhur itu mengatakan tidak wajib? Sebab ada beberapa riwayat hadis dan juga para sahabat yang tidak melakukan, ya, tidak melakukan. Contoh keterangan ini itu ada diterangkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Beliau mengatakan bukan dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dalam kitab Qurratul Ainain, ya, fi raf'il yadain minas shalah fi shalah. Kitab khusus yang membahas tentang mengangkat tangan. Saking pentingnya sampai Imam Bukhari membuat kitab khusus tentang hukum mengangkat tangan. Itu tahu dah, 400 sama saya sudah dibahas. Kalau sekarang orang bahas lagi ya kedengaran sepur, ya. Wong zaman dulu sudah dibahas. Lah, beliau mengatakan ya dalam kitab Raf'ul Yadain fi shalah, ya, bahwasanya banyak riwayat sahabat-sahabat Nabi yang mengangkat tangan ketika sholat, termasuk takbiratul ihram, termasuk di dalam akan ruku, termasuk bangkit dari ruku, termasuk bangkit dari tasyahud awal. Ini kebanyakan menurut Imam Bukhari dalam kitabnya itu banyak sahabat-sahabat yang mengangkat tangan. Bahkan beliau tegas dalam kitabnya mengatakan ada contoh 17 sahabat yang melakukan raf'ul yadain sunnah, ya, 17 sahabat. Berarti sunnah, ya. Mengapa tidak wajib? Angkat tangan enggak wajib. Sebab ada riwayat, ya, sebagian sahabat itu kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Kalau tidak melakukan di takbir ihram, hampir semua sahabat melakukan walaupun sunnah. Coba panjenengan misalnya sholat imam gak angkat tangan takbir ihram, cuma kalimat takbir mawon, Allahu Akbar, gak angkat tangan. Geger, yakin geger, ya, loh imam gak angkat tangan, ya, padahal sunnah. Tapi aja coba Pak, aja coba. Walaupun sunnah jangan coba, ya, karena tidak biasa. Itu enggak wajib sebab saya ulangi, sebagian sahabat itu kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Banyak riwayat yang contoh riwayat dari Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah yang wafat tahun 722 Masehi, ya. Beliau mengatakan ini keterangan dalam kitab Imam At-Tahawi rahimahullah, ulama yang semula bermazhab Syafi'i kemudian pindah kepada mazhab Hanafi. Imam At-Tahawi itu wafat pada tahun 933 Masehi dalam kitab saya lupa, kitab Syarhu Ma'anil Athar kalau nggak salah. Beliau mengatakan ada riwayat Mujahid bin Jabir yang mengatakan bahwa Imam Ali, Sayyidina Ali itu kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Ya, siapa yang nggak tahu Imam Ali? Ya, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, ya, kalau kita bicara Imam At-Tahawi, ini Imam At-Tahawi ini ibunya itu Muzainah Al-Adnaniyah, itu muridnya Imam Syafi'i. Kemudian paman adiknya ibunya bernama Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i. Dan Imam Muzani itu gurunya, ponakannya namanya Imam At-Tahawi, ya. Tapi beliau kemudian pindah kepada mazhab Hanafi. Ya biasa dulu, ulama dulu biasa, ya. Memilih sebuah keyakinan atau pemikiran, ya. Lah, Mujahid ini bercerita, beliau termasuk murid dari Ibnu Umar, ya, ulama tabi'in senior yang bernama Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, salah satu murid atau santri dari Ibnu Umar.
Beliau mengatakan sholaitu khalfa ibni Umar. Saya pernah sholat di belakang Ibnu Umar. Ya, falam yakun yarfa'u yadaihi. Ya, Ibnu Umar tidak pernah mengangkat tangan illa fi takbiratil ula, kecuali pada takbir yang pertama minas sholati, dari sholat. Berarti menurut pendapat murid-muridnya yang bernama Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, melihat Ibnu Umar ketika sholat tidak pernah mengangkat tangan kecuali saat takbir ihram saja. Ya, ini keterangan. Sehingga para ulama tidak berani untuk menghukumi mengangkat tangan dalam sholat ketika takbir itu wajib, tidak berani. Sebab riwayat sahabat yang enggak angkat tangan, riwayat yang angkat tangan itu kebanyakan sahih. Ya, jadi hukumnya sunnah. Itu dari mazhab Syafi'i. Bahkan Imam At-Tahawi itu mengatakan dalam kitab Syarhul Ma'anil Athar bahwa hadis yang mengatakan Ibnu Umar tidak angkat tangan, kemudian satunya apa? Itu juga tidak angkat tangan, ya, Ali, itu adalah sahih. Ya, jadi para ulama sepakat jumhur bahwa hukum mengangkat tangan di dalam sholat ketika takbir itu hukumnya sunnah. Sebab kemarin masih ada, Pak, orang yang memang nggak tahu, nggak apa-apa, masih ada menganggap bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu wajib. Ya, itu wajib. Padahal dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Yang wajib adalah bacaan takbiratul ihram. Ya. Nah, sampai misalnya bener terus pun ngeten ini sunnah ya. Ndak pengaruh sampai ngeten ngono apa ya. Mboten pengaruh. Ya, benar pengaruh. Nah, para hadirin rahimakumullah. Coba kalau baleni dalam mazhab Syafi'i itu wonten 4 tempat yang sunnah mengangkat tangan. Siapa loh? Takbiratul ihram sunnah angkat tangan. Sebelum ruku sunnah angkat tangan. Bangkit dari ruku sunnah angkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal itu juga sunnah angkat tangan. Ini ada 4 tempat, ya, 4 tempat itu dalam mazhab Syafi'i. Ini diterangkan dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Summa Al-Hadrami yang wafat tahun 1834 Masehi di Masjid Tanah Abang Jakarta. Ya, ini. Ya, berarti saya ulangi bahwa hukum takbir intikal ketika mau rukuk sunnah. Hukum raf'ul yadain mengangkat tangan bersama dengan takbir intikal hukumnya sunnah. Gerakan rukuknya hukumnya wajib atau rukun. Bacaan rukunnya napa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Lho, sampean meneng mawon, ibu-ibu sholat meneng ambek ngelamun sah. Sebab jurun rukuk bacaannya itu sunnah, ya. Sunnah. Untung gak ada rukun ngeten, rukuk ada rukun sholat ngeten. Sholat harus ingat Allah. Wah. Untung bener wonten ndak ada itu. Rukun sholat harus ingat Allah misalnya. Ya gak kusuk kabeh. Aja kusuk terus pundi jenengan salat bakso liwat tung bakso ya. Tetet es krim. Memori ini niku masuk es krim bakso. Ya gak kusuk ya. Untungnya khusuk atau ingat Allah itu ndak masuk rukun salat. Coba masuk kabeh insyaallah gak sah kabeh ya, soalnya pikirannya panganan. Nah, waradhi rahimakumullah. Nah, ini ada rahasia mengapa mazhab Syafi'i para ulama-ulama terutama guru-guru kita itu menganjurkan untuk raf'ul yadain ketika mau ruku atau bangkit dari ruku atau 4 tadi ya. Kenapa? Lah itu ada hikmah. Ada hikmah. Makanya di dalam sholat ada gerakan zahir, ada gerakan batin. Ya, gerakan zahir dan gerakan batin. Keterangannya contoh nggih di kitab
Syekh Nawawi Al-Bantani ya niku ten kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin, beliau mengatakan bahwa dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika takbir intikal. Kenapa? Sebab itu merupakan ungkapan mengagungkan Allah, baik dengan hatinya, ungkapan lesannya, dan juga ungkapan gerakan badannya. Disimpulkan kemudian dalam gerakan angkat tangan berarti mengagungkan Gusti Allah. Iki menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Saja. Ada juga yang mengatakan kenapa orang yang disunahkan raf'ul yadain ngangkat tangan dalam sholat, itu isyarah ya. Al isyaratu ila raf'il hijabi bainal abdi wa baina rabbih. Itu merupakan isyarat ya, isyarat menghilangkan halangan seorang hamba antara hamba dengan Tuhannya. Allah kan membesarkan Allah, menghilangkan penghalang. Jadi kita mengucapkan takbir. Nah, kalau dalam kitab I'anatut Talibin karangan Sayyid Abu Bakar Asy-Syato At-Timyati Al-Maqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1843 Masehi di Mekah, beliau mengatakan salah satu hikmah dari ngangkat tangan dalam sholat adalah ya isyarah menyingkirkan selain Allah ya. Jadi tiap takbir kita diingatkan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh iki sampean kudu sering-sering membesarkan Allah ya. Sekarang ini tidak banyak orang yang bertakbir tetapi membesarkan dirinya sendiri ya. Takbir, Allahu Akbar, salah semua. Nah iki gak nyambung belas. Jadi takbir itu mengagungkan Allah, mengecilkan diri kita. Kalau sudah takbir, sudah Allah segala-galanya, kita tidak ada apa-apanya. Lah kok kemudian menang bener dewe, bukan takbir gitu ya. Teh dan bir. Wallahu alam. Nah, Muradir rahimakumullah. Jadi kalau ulangi, takbir intikal hukum sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir ihram, mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan ketika takbir ihram dan takbir intikal hukumnya sunnah. Gerakan rukuk hukumnya wajib karena rukun gerakannya ya. Kemudian bacaan rukuk hukumnya sunnah. Niki. Lah, kalau guru saya ketika ngaji kitab Al-Azkar itu mengatakan bahwa gerakan rukuk itu ada gerakan zahiriyah, sedangkan bacaan rukuk adalah bacaan batiniyah. Sehingga bagi orang yang sholat ketika sempurna gerakannya, rukun fi'linya, rukun gerakannya juga sempurna bacaannya, maka itu bisa masuk di dalam gerakan batiniyah dan zahiriyah sholat. Jadi dia rukuk menyucikan dan mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah atau Tuhan yang maha agung ya. Ya, subhana rabbil azim maha agung wa bihamdi, dan kepada segala pujian. Ya, jadi memuji, mensucikan Allah. Mengapa rukuk penting? Rukuk penting. Jenengan rukuk pengko susu. Kabar dan kudu ana ya rada ping 3 lah. Subhana rabbil azim bihamdi. Subhana rabbil azim iku sing pendek. Kalau jenengan ada berapa bacaan rukuk? Ada 9 bacaan. Ini beda-beda. Sing NU damel ngeten, Muhammadiyah damel ngeten, kono damel ngeten, apa-apa. Yang penting semua ada dasarnya, enggak usah tukaran. Wong meneng enggak maca juga enggak salah. Ya, enggak salah. Nah, itu ada maksudnya. Kalau kita rukuk dalam ilmu tasawuf, kepala niki napa? Mahkota nggih. Lah, mahkota kita selaku kepala kita itu ditundukkan ya, ditundukkan kepada Allah. Ya, ditundukkan kepada Allah. Itu disertai dengan totalitas penyerahan diri kepada
Allah. Hati kita, pikiran kita, gerakan kita dan sebagainya itu ditundukkan kepada Allah. Rahasianya kenapa orang sholat rukuk dulu baru sujud? Kenapa? Ya. Ya ini kalau belajar di fikih nggak ada, yang ada di ilmu tasawuf. Ya. Mengapa? Sebab di dalam sholat ada namanya tata krama atau adab. Ya. Jadi rukuk itu adalah merupakan tata krama atau adab kita kepada Allah. Rukuk itu merupakan wujud simbol ketundukan kita kepada Allah, tunduk. Ya, tunduk kepada Allah. Kalau sujud itu bentuk simbol kedekatan kita kepada Allah. Jadi ada rukuk itu al-adabu sebagai simbol adab kita kepada Allah. Sujud itu adalah al-qurbatu, penyerahan diri atau dekat kita dengan Allah. Sehingga ulama tasawuf mengatakan kalau ingin dekat dengan Allah maka syaratnya kita harus tunduk dulu kepada Allah. Apa tunduk itu? Ittaqullah, ya kan? Jadi segala perintah dilaksanakan, ngoten lho. Larangan didoi, sunnah dilakoni, ngoten. Ini namanya adalah ketundukan. Menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita punya potensi untuk dekat kepada Allah. Itu kalau belajar ilmu tasawuf di dalam sholat, paham ya? Jadi simbol ketundukan, simbol kedekatan kepada Allah. Niki. Jadi kalau balik ini rukuk niku merupakan wujud tata krama dan adab kita kepada Allah, dan sujud itu merupakan simbol kedekatan kita kepada Allah. Dan ini isyarat, ya. Isyarat apa? Mengharap kedekatan dan keakraban dengan Allah harus melewati ketundukan kepada Allah. Tunduk dumateng Gusti Allah. Makanya ajaran orang-orang Jawa dulu, orang tua-tua kan tunduk semua. Itu ikuti aturan, tunduk, ya. Tunduk. Ana wong sapa le nyapa, dia tunduk dalam arti menyapa orang. Afsus salam, sebarkan salam, lo tunduk, ya. Ajaran orang-orang dulu kita begitu. Jadi kita diajari orang-orang dulu, orang tua kita untuk tunduk, ya, tunduk, ikut aturan, jangan membuat aneh-aneh dan sebagainya, ya. Insya Allah kalau sudah tunduk, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan sebagainya, banyak kebaikan, maka kita punya potensi untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau ingin dekat, sujud simbol dekat kita dengan Allah, rukuk simbol kita beradab atau tunduk kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus tunduk kepada Allah. 5 waktu dilakoni. Cangkem nggih, Bu? Cangkem nggih? Alhamdulillah. Bapak cangkem nggih? Nah, ini gimana semen ini? Insya Allah cangkem. Ini syariat lho, nggih saya Bu, niki syariat harus jangkep. Ya. Jadi sampean enggak aja maneh wong sehat, wong lara tetap wajib salat. Tetap wajib salat. Orang yang enggak bisa gerak lumpuh juga wajib salat dengan syarat matanya. Saking pentingnya salat. Jangan sampai ini syariat, ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Itu saja, ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Makanya ada keberatan, ada masalah, masyakoh, kangelan, bepergian, ono aturan semua, ya. Ada jamak, ada qashar dan sebagainya. Dulu saya tanya orang, gimana orang merias manten, terus dirias adzan zuhur, bagaimana jam 2 sudah nerima tamu? Ada 2 solusi, ya. 1, sebelum dirias wudhu dulu, nggih. Tuh, kemudian kalau sama sholat. Kalau yang kedua jamak, tidak apa-apa karena bidzarurah, adanya darurat, dan bil hajah ada kebutuhan. Tapi syaratnya tidak boleh menjadi kebiasaan. Boleh jamak tidak hanya bepergian, tapi juga ada bil hajati bidzarurah. Boleh, tapi tidak boleh menjadi kebiasaan.
Nggih, niki pun kesepakatan para ulama niki. Wadadi rahimakumullah. Jadi kalau kita gagal melakukan ketundukan kepada Allah, maka jangan harap kita meraih dekat dengan Allah. Ini tahapan. Makanya kalau kita belajar rahasia sholat, terutama kitab Asrarus Sholah tentang rahasia sholat karangan Imam Ghazali, sampai masih nangis sampai ini. Ya. Kata ngaji niku dah. Wah, tipis saya wis perang ulan gak kata. Ini. Nah, karena itulah kemudian para ulama tabi'in dulu itu seneng rukuk, Pak. Salat itu seneng rukuk, seneng sujud. Ulama dulu seneng. Bahkan saking senengnya, indahnya mereka merasa tunduk kepada Allah. Ada sebuah riwayat ngeten. Ya, ini keterangan Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Sholah wa Muhammatuha itu menerangkan saking kusuknya ada seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Rabi' bin Haytham, ya, itu yang wafat tahun pokoknya dia ulama tabi'in senior, ya, muridnya Ibnu Mas'ud, muridnya sahabat Ibnu Mas'ud, terkenal khusyuk sholat. Bahkan keterangan Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Sholah mengatakan rukuknya beliau rukuknya saja itu mulai tengah malam sampai hampir fajar. Rukuk itu ya dawane sak wonten. Nah, jenengan kali kula. Niku saking suwene, ya, sujude suwe, rukuke suwe, menikmati keindahan kedekatan dengan Allah, ya. Bahkan juga dari riwayat, apakah rukuk boleh panjang? Boleh. Ada ulama mengatakan cuma lamanya rukuk jangan sampai menyamai lamanya berdiri sholat. Tetapi ada riwayat yang mengatakan riwayat Nabi pernah rukuk lama dalam sholatnya. Ini riwayat Abu Hudzaifah, ya, Abu Hudzaifah bin Uqbah yang wafat tahun 633 Masehi. Beliau mengatakan wa kana ruku'uhu nahwan, ya, min qiyamihi, bahwa Nabi itu ketika rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Berarti Nabi pernah sholat rukuk dalam kondisi yang lama. Ya, nggak apa-apa. Jangan sujud tolong petang jam juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang saya khawatirkan cuma satu, keturun. Ketiduran iki sujudan ya. Bu, Pak Jun praktek apa yang tinggali. Coba tak sujud suwe keturu tak sujud. Nah, saat ini bacaan rukuk yang masyhur itu ada 4 model bacaan yang masyhur. Cuma seluruhnya banyak. Kalau kita catat itu jenis bacaan rukuk ada 9 jenis bacaan. Ya, sampean gabung semua nggak apa-apa. Apa? Kalau nggak hafal jangan muter. Nah, yang pertama itu yang masyhur apa? Subhana rabbiyal azim, ya, 3 kali, salasan 3 kali. Yang kedua adalah subhana rabbil azimi wa bihamdi, ya, 3 kali. Itu riwayat dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Kanjeng Nabi yang wafat tahun 678 Masehi. Ini juga riwayat banyak imam hadis, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Hajjah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan sebagainya. Jadi ulama kita, guru-guru kita, terutama di Nahdlatul Ulama itu memakai kalimat apa? Subhana rabbil azimi ditambah wa bihamdi. Itu ada riwayatnya. Kalau teman-teman kita yang lain gak pakai wa bihamdi, subhana rabbil azim, terus kita pakai wa bihamdi, ya enggak apa-apa, sebab ada riwayatnya. Ya, ada riwayat dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hajjan, Ibnu Hibban dan sebagainya. Sudah jelas, ya. Nggak usah saling menyalahkan. Ada dulu wa bihamdi bid'ah, wa bihamdi dhaif,
Saya ayo buka kitab ya kan. Wong dasare YouTube sampean digawe dasar. Ayo buka kitab dulu. Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ighfirli ya. Jadi subhanallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaan yang ketiga, riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim. Wonten malih bacaan subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Ini adalah hadis Imam Muslim. Mana yang benar? Benar semua. Soalnya semua ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau selama ada hadis, ada dalil, ada riwayat, kita tidak boleh membenarkan pendapat sendiri. Harus saling menghormati. Ya. Ya, sekarang ada orang mengatakan ngaten nyun sewu, Pak. Sampai ningali YouTube niku. Kita tidak ikut 4 mazhab. Kita ikut mazhab Nabi. Loh, mana mazhab Nabi barang ya? Contohnya kalau bacaan rukuk tadi beda pendapat, masa Nabi kita dudukkan ikhtilaf? Ya enggak, ya. Nabi itu sumber hukum, bukan mazhab. Hati-hati loh, ini sekarang lagi gencar loh orang-orang yang mengatakan kita jangan ikut mazhab 4, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus langsung ke mazhab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh. Nabi ini sumber hukum, lo kok diletakkan mazhab ya kan DN ya, gimana ini ya? Susah ini orangnya. Muradir rahimakumullah, hati-hati loh nggih. Nah, sekarang begini, bagaimana hukum ketika bacaan rukuk ditambah bihamdi? Kayak bacaan sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duh, kono bihamdin bagaimana? Boleh. Bahkan Imam Asy-Syaukani ya, dalam kitab Nailul Autar beliau mengatakan hadis itu walaupun ada yang mengatakan enggak sahih, tetapi jalur riwayatnya sangat banyak. Ya, sangat banyak, jalur riwayat sangat banyak sehingga saling menguatkan dan boleh dipakai untuk dasar. Ini Imam Asy-Syaukani ya, yang wafat tahun 1834 Masehi di Yaman. Ya. Kalau ragu-ragu ada Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Azkar, ulama besar Syafi'i itu mengatakan wa'lam anna dzikra fi ruku'i sunnatun indana. Ketahuilah bahwasanya zikir dalam ruku dalam mazhab kita itu hukumnya sunnatun indana. Loh, jelas ini dalam kitab Al-Azkar karangannya Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Jelas. Nah, sekarang kalau orang nggak tahu belajar fikih akan tanya siapa Imam Nawawi. Waduh, susah ini. Kalau orang belajar fikih, belajar hadis pasti paham siapakah Imam Nawawi. Niku. Nah, kalau orang wa inda jamaahirul ulama, dan itu merupakan jumhur ulama. Wa bihamdi tambah wa bihamdi itu adalah jumhur ulama. Kalau orang lupa nggak baca, misalnya ya, amdan au sahwan, sengaja atau lupa membaca, tidak membaca, maka la tabatul, tidak akan batal salatnya. Karena itu hukumnya sunnah dan tidak usah diganti li sahwi, sujud sahwi. Ya, jadi intinya apa? Ditambah wa bihamdi ya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Subhana rabbil azim tok ya enggak apa-apa. Ya sunnah, ndak baca pun juga tidak apa-apa. Ngono kok geger. Santai bro, gitu ya. Ngoten. Jadi kita harus bisa mendudukkan perkara. Ya, saya ulangi. Jadi dari mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah menambahkan kalimat wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Wes mantap ya. Gak usah ragu-ragu.
Ya. Ini penting kita utarakan sebab sekarang banyak orang yang utak-utak lagi, ya bongkar balik amalia itu, masya Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, berapa kali kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Paling sedikit 1 kali. Sempurna dibaca 3 kali. Loh, kalau lama adzan. Kalau lama berapa? Ya, ukurannya rukuk berapa di dalam salat? Nah, ini saya terangkan. Ya, para ulama kita kalau dalam biografinya itu sering dan suka ketika sujud dan rukuk yang lama. Suka ya, bukan suka. Karena apa? Mereka menikmati betul tentang rukuknya dan sujudnya. Mereka menikmati sujud itu adalah rendah diri kepada Allah. Ya, menikmati betul. Ada sebuah riwayat ya, riwayat dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi. Ketika dia melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab, Khalifah pemuda itu sholatnya bagus sekali. Ya, itu kata Anas bin Malik. Kemudian beliau mengatakan rukuk yang lama adalah membaca subhanallah 10 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 10. Itu menurut riwayat Anas bin Malik. Juga diperkuat oleh pendapat ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya, ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan ya setengah-setengah lumayan itu adalah membaca tasbih dalam rukuk sebanyak 10 kali. Kira-kira berapa menit ya rukuk 10 kali? Subhana rabbil azim bihamdi subhanallah. Kira-kira 2 menit ya selesai. Ya, gak suwe-suwe. Timbang mau sahabat apa? Rabi' bin Haisam tadi sampai subuh. Nah, ini kan. Lek kula insyaallah guling ngantuk. Gak kuat. Niku para hadirin rahimakumullah. Tetapi di dalam keterangan dari ulama mazhab Maliki, lamanya rukuk tidak ada batasnya. Jumlah bacaan rukuk tidak ada batasnya, hampir sama semua, ya. Kami sujud 3 jam nggih monggo, ya enggak apa-apa. Tapi sujud sampean ojo nang watu ngepal sampean ireng, ojo ndukure wajan. Wajan ya, yuk kira gosok ya, karena nyun sewu hitamnya orang yang ngapal sebab sholat yang murni dengan hitamnya orang yang sholat dibuat-buat hitam-hitaman, beda Pak, kayak boron ini. Itu ya beda, ya itu beda, jadi harus dibedakan. Nah, kenapa ada keterangan dari ulama Syafi'i yang bernama Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau wafat tahun 2015 yang lalu, mengatakan bahwa lama rukuk itu tidak ada batasnya. Ya. Paling rendah, paling minimal membaca tasbih tadi 1 kali, ya, sempurna sunnah 3 kali, lama sedengan 10 kali, lama sekali terserah sampean. Yang penting ketika rukuk tidak guling, ya, ngantuk. Ini keturun. Jadi bukan dhaif, bukan bid'ah. Coba kita buka kitab Kasifatus Saja, ya, Syarah Safinatun Najah karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa menambah wa bihamdi itu sunnah. Ulama mazhab Syafi'i jelas, ya, jelas hukumnya sunnah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juga ngomong sunnah. Imam Al-Qadhi Abu Thayyib, ya, ulama besar Syafi'i juga mengatakan sunnah. Imam Al-Qadhi Al-Husain Al-Marwaruzi rahimahullah juga mengatakan sunnah. Imam Ghazali juga mengatakan sunnah. Terus kurang apa? Itu ulama besar semua ini.
Jadi kita ikut saja para ulama bahwa bacaan rukuk ditambah wa bihamdi itu bukan bid'ah tetapi hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Ya, wis. Ya, titik kadek koma ini. Titik mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kita harus paham ya. Jangan kemudian di titik ragu-ragu lagi. Dikit-dikit gak yakin mana sudah yakin. Kita yakin guru-guru kita pakar-pakar ulama hadis, terutama pendiri NU, Hadrus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya, itu ulama hadis besar diakui dunia. Tidak mungkin amalia-amalia yang dibuat beliau itu menyalahi hadis. Pasti semua ada dasarnya, paham ya? Mungkin saya tidak bisa. No? Dari. Jadi kembali lagi ya ruku ya. Jadi tak simpulan lagi ya intikal, takbir intikal dan gerakan ngangkat tangan sebelum ruku hukumnya sunnah. Gerakan rukuknya hukumnya rukun, wajib dilakukan. Bacaan dalam rukuk tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi hukumnya sunnah. Minimal 1 kali, sempurna sunnah 3 kali, salasan. Kalau mau lama monggo sak kuwate kan ngoten. Nggih. Dan bacaan rukuk itu ada 9 jenis. Dan kita memakai sesuai dengan sanad keilmuan dengan dari guru-guru kita, memakai subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau di sini ada yang pakai enggak pakai wa hamdi, nggih monggo, karena semua ada dasarnya. Wong enggak maca ya enggak apa-apa kan gitu. Ya apalagi membaca. Ini ya, paham nggih? Ya, tentang rukuk paham nggih? Ada yang tanya? Ya, takone bingung. Takon opo? Ya, tanya jawab monggo kula ten musali nggih sami. Tanya jawab kula jawab lek saged ya. Mun saged PR kula. Tahiyat akhir itu biasanya kan lama tapi buat dicepatkan gimana? Yang tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya. Rukun saja dibaca. Seperti tarawih itu. Tarawih rukun. At-tahiyatul mubarakatuh sasadu ala ilahi wa sallallahu Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita itu sunnah. Ya. Rukunnya adalah sholawat kepada kanjeng Nabi juga keluarga kanjeng Nabi. Ya cukup. Sampeyan imami Pak Eko, Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Rabbana ighfir lana, Rabbana hamd. Allahu Akbar. Kok cepet? Ya juga rukunnya tak. Jaga sunnah satu kali. Tapi kalau gak ngurui lho nggih, gak ngurui. Jadi kalau ingin cepat sholatnya ya, itu minimal tidak mengurangi rukunnya, Pak. Ya. Kalau sunnah-sunnah kira banyak. Kata tasawuf awal, rukunnya apa harus paham. Ya, kemudian sholat raweh apa jenenge? Nggak pakai iftitah, ya kan? Al-Fatihah, terus nggak pakai surat pendek nggak apa-apa. Jenengan coba nomor iki pasti rame. Loh, gak ada surat pendek padahal sunnah, ya kan? Tapi gak biasa jangan dilakukan. Nggih, niku, Pak. Ya kalau suwe nyeneng apa? Jenengan mantun innaka hamidum majid donga. Terserah sampeyan donga. Donga kok suwe men tahiyat akhir ya kemudian dan donga. Itu boleh. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid jenengan donga. Boleh. Itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Paham ya? Kok suwe men, kok dilut gitu kan? Batasannya bagaimana? Batasannya adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Paham ya? Sing suwe kan iku kan selawat Ibrahimiyah kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala wa wis cukup rukune. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali keluarga Sayyidina Muhammad. Innaka hamidum majid dipakai enggak apa-apa, enggak dipakai tidak apa-apa. Paham ya? Itu rukunnya itu. Lah sampean enggak maca wa ali dalam tahiyat akhir enggak sah. Sebab wa ali termasuk rukun dalam mazhab
Syafi'i. Paham nggih? Adzan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.